Shalom warga kerajaan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Haleluya. Baik, pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada seluruh jemaat di GBI Rock Malang agar mengambil waktu 15 hingga 30 menit untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama keluarga sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan ditayangkan jam 8 tepat yang bisa kita akses di YouTube GBI Rock Malang. Kiranya ibadah online boleh menjadi berkat bagi kita semua, membawa kita terus bertumbuh dan menyenangkan hati Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Kudus Pardede dengan judul Thomas, si peragu yang percaya. Kiranya firman Tuhan pada saat pagi hari ini boleh membuka pengertian kita dan menjadikan kita terus bertumbuh di dalam Dia. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari-hari ini ketika kita masih dalam masa perayaan Paskah kebangkitan Kristus, namun secara bersamaan wabah yang masih melanda, tapi itu tentu tidak akan melemahkan kita, terus akan menggairahkan kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan itu yang justru menjadi kekuatan kita hari-hari ini. Karena Kristus bangkit, ada hari esok, dan hari ini pun tetap dipenuhi dengan sukacitanya. Bahkan ketika kita mendengar firman Tuhan dengan media yang berbeda, seperti dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, tentu kita tetap dapat merasakan dan mengalami lawatan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Hari ini saya mau membagikan firman yang saya beri judul Thomas, si peragu yang percaya. Kalau kita bicara tentang Thomas, apa yang paling kita ingat tentang dia? Biasanya yang paling banyak diingat dari Thomas itu adalah, dia murid yang paling susah diajak percaya. Di kalangan kami orang Batak, biasanya kalau untuk menegur mereka yang paling susah diyakinkan, ada kalimat yang biasanya dipakai, kayak si Thomas kalau ku tengok. Sebuah ungkapan yang biasanya mengidentikan sifat susah percaya atau peragu ini dalam diri Thomas. Tapi ketika kita nanti akan membaca dari firman, terdapat sebuah paradoks. Thomas si peragu yang percaya. Dua istilah yang sebenarnya sepertinya tidak mungkin dipadukan, tetapi justru sering sekali malah hadir dalam diri baik Thomas dan juga di dalam diri kita sendiri. Bukankah kita harus jujur mengakui ada pada waktu tertentu, pada saat yang bersamaan pula kita ragu, tetapi di situ kita belajar percaya, atau ketika kita sudah berkata, aku percaya, namun dalam kenyataannya terbersit ada keraguan di dalamnya. Nah, Alkitab yang mencatat hidup Thomas apa adanya justru akan menjadi sebuah pembelajaran yang real bagi kita. Mari kita akan lihat 3 cuplikan yang menggambarkan seperti apa kehidupan Thomas, pergumulannya, dan bagaimana dia sampai kepada sebuah kebenaran yang akan mengubah kehidupannya. Kebetulan ketiganya dicatat dalam Injil Yohanes yang kita mulai dari pasal yang ke-11. Sebenarnya kisahnya agak panjang, tapi untuk lebih efisien saya akan memilihkan beberapa ayat saja dari pasal 11 Injil Yohanes ini, ayat 6 sampai 8, lalu nanti kita lanjutkan ayat 14 hingga 16. Di dalam ayat yang ke-6 hingga 8 demikian. Namun setelah didengar Yesus bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Lalu ayat 14 hingga 16, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab
demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Demikian firman Tuhan. Ketika kita membaca di kisah ini melibatkan Lazarus, kita tahu Lazarus pernah menjadi orang yang sangat dekat dengan Yesus dan murid-muridnya. Beberapa kali mereka berkunjung, menginap di sana, dan ada saat di mana sahabat Yesus yang bernama Lazarus ini dalam kondisi sakit cukup parah, dikabarkan kepada Yesus. Namun kita membaca tadi, murid-murid rupanya pesimis. Ada rasa khawatir, rasa takut, karena baru beberapa hari sebelumnya disebutkan mereka itu hampir dirajam, dilempari batu oleh banyak orang. Oleh karena peristiwa kebangkitan Lazarus yang terjadi rupanya memberi dampak yang cukup menghebohkan. Nah, kita membaca bagaimana tadinya setelah dalam kondisi yang sakit parah, tadi disebutkan rupanya ada unsur kesengajaan dari Yesus untuk menunda mengunjungi Lazarus. Bahkan sengaja pula sampai Lazarus disebutkan tadi sudah mati. Dan tentu kita terpikir mestinya kan jauh lebih mudah ketika dalam kondisi sakit ya dilawat daripada sesudah mati lalu kemudian bisa apa lagi. Tetapi kita bisa lihat sebuah pembelajaran yang indah dari kisah ini. Ada kalanya Tuhan membuat situasi lebih sulit untuk mengajar kita lebih percaya. Tadi di dalam ayat yang ke-14 dan 15 jelas sekali, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Bisa jadi wabah yang sedang terjadi dan melanda, bahkan mungkin ada orang-orang dekat kita yang sudah terjangkiti olehnya, membuat kita lalu bertanya-tanya kenapa Tuhan tidak melindungi, atau kalaupun terjadi sakit penyakit ini, kok Tuhan tidak menyembuhkan, dan sebagainya. Bisa saja rupanya pembelajaran ini kita dapatkan, bahwa ketika situasi lebih sulit, itu adalah media atau cara Tuhan untuk mengajar kita lebih percaya. Dan pada waktu bersamaan kita bisa lihat di sini rupanya respon dari murid-murid yang berbeda. Murid-murid lain masih ada rasa ketakutannya, masih eman-eman, sayang kalau sampai harus terjadi kondisi yang lebih berbahaya berikutnya, kalau mereka harus menyempatkan melayat, karena toh apalagi yang bisa dilakukan. Dan kita lihat di sini Thomas menunjukkan sebuah sikap yang berbeda. Ketika tadi murid-murid yang lain enggan bahkan menolak untuk datang mengunjungi, lalu kemudian Thomaslah satu-satunya di ayat 16 tadi yang berkata, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Yesus. Kita bandingkan, Petrus pernah mengatakan dia rela mati. Tetapi kita tahu bahwa ternyata pada waktu Yesus sendiri sudah tertangkap, lalu kemudian dia sudah seperti dalam kondisi tidak berdaya. Petrus ketika mengatakan aku siap mati, tidak cukup menyadari tentang risiko yang kelak dihadapi oleh orang yang menyatakan percaya kepada Yesus. Berbeda dengan Thomas. Kita baca di dalam kisah ini, pada waktu dia menyatakan, aku akan mengikut Yesus karena aku percaya siapa dia, Thomas menunjukkan sebuah level percaya yang satu paket dengan risikonya. Pertanyaan saya kepada saudara-saudara adalah, apakah tingkat kepercayaanmu sudah sampai di level ini? Yaitu tahu bahwa menjadi seorang percaya itu sebenarnya beresiko. Mengapa beresiko? Karena dunia di sekeliling kita, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, itu memiliki nilai, prinsip, kemudian gaya kehidupan, perkataan, pendirian,
cara kerja yang tentu sering sekali akan bertentangan, berbenturan dengan apa yang kita percayai sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Nah, di level inilah kemudian akan muncul satu pertanyaan seperti yang telah diteladankan oleh Thomas bagi kita. Dia tahu bahwa untuk menunjukkan bahwa dia memiliki iman yang sejati, itu dia siap untuk menghadapi risiko apapun. Apakah engkau siap untuk menghadapinya demi mempertahankan iman percayamu? Sebab tidak jarang orang lebih memilih untuk mengorbankan imannya asal tidak kehilangan keuntungan, asal tidak sampai tertunda karir atau jabatan, asal jangan sampai mengorbankan pertemanan dan sebagainya. Thomas tahu bahwa menjadi seorang percaya kepada Yesus itu sesungguhnya pada waktu bersamaan meresikokan dirinya. Dan kita bisa membaca di sini Thomas sudah siap untuk itu. Makanya perikop ini didedikasikan secara khusus untuk mencatat, menceritakan Thomas yang tahu risiko percayanya. Itu yang kita bisa ambil. Dan kita bisa juga membandingkan dengan Ayub yang sebelumnya pernah goyah, selain sesudah mendapatkan berbagai masukan yang ternyata tidak cukup untuk membandingkan dengan apa yang sedang dihadapinya, dan sempat mempertanyakan Tuhan. Tetapi kemudian di akhir menjelang kisah Ayub ini di pasal 42 ayat 5 dia mengatakan kalimat seperti ini. Selama ini hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Hanya dengan sebuah perjumpaan, pengenalan secara pribadi, itulah yang akhirnya membuat Ayub sudah tidak tergoyahkan lagi. Mari kita memiliki jenis iman yang sedemikian ini. Lalu kemudian kita menemukan perikop yang kedua yang mencatat juga tentang Thomas di Injil Yohanes pasal yang ke-14. Akan kita cermati ayat yang pertama berlanjut hingga ayat yang ke-6. Saya akan mengambil cuplikannya saja dari ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam kisah ini, Thomas sekali lagi menunjukkan sebuah perbedaan dengan murid-murid yang lain. Waktu Yesus menyampaikan bahwa dia akan pergi kepada Bapanya, dan itu berarti meninggalkan murid-muridnya, ada sebuah kegelisahan, ada kecemasan, kekhawatiran yang melanda hati murid-muridnya. Dan kita tahu bagaimana Yesus lalu menjelaskan untuk apa dia harus pergi, dan salah satunya tadi disebutkan supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun juga bisa berada. Dan murid-murid yang lain mungkin manggut-manggut, atau mungkin ngikutin saja, atau bahkan mungkin ada yang tidak peduli. Tetapi ketika kita membaca tadi di dalam kisah ini, Thomaslah satu-satunya yang berani mempertanyakan apa yang Yesus katakan itu. Yaitu ketika tadi dia mengatakan, Tuhan, aku tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Mungkin bagi kebanyakan orang mempertanyakan seorang yang sedang menjelaskan itu mungkin dianggap kurang ajar, tukang kritik dan sebagainya. Tetapi kita bisa lihat meski murid-murid yang lain diam saja dan tidak berani mempertanyakan, di sini justru Thomas yang berani untuk
melanjutkan dengan pertanyaan. Dan kita membaca tadi, Yesus tidak menegur sikap kritis Thomas. Kenapa? Karena Yesus tahu itu dilakukannya karena keinginan mau belajar. Dan bukan sekedar mau belajar untuk mengisi otak, tetapi belajar percaya ketika dia menemukan kebenarannya. Nah, di sini ketika kita melihat bagaimana Thomas, seorang yang tidak mau percaya hanya sekedar katanya, hanya sekedar begitulah kebanyakan orang mempercayainya. Kalau kita lihat hari-hari ini hoax yang begitu mudah menyebar, begitu mudah dipercaya, lalu kemudian dilanjutkan, di-forward, baik itu melalui media sosial, tanpa pernah mengecek apakah benar demikian adanya. Dan kalau kita bisa melihat Thomas, kalau boleh saya gambarkan, dia adalah bapak anti-hoax. Dia berani untuk mengejar. Tetapi ini bukan sekedar untuk memuaskan keingintahuannya. Itu adalah untuk mengejar agar dia tahu bukan hanya kebenaran dari satu sisi, tapi kebenaran yang utuh dan menyeluruh. Kalau di pengadilan di Amerika Serikat, seorang yang akan memberi keterangan di pengadilan seperti saksi akan diminta untuk menyampaikan semacam sumpah. Apakah engkau berjanji untuk mengatakan kebenaran dan hanya kebenaran dan tidak ada yang lain kecuali kebenaran dan kiranya Tuhan menolongmu? Lalu dia berkata, aku berjanji. Setelah itu baru dia boleh memberi keterangannya. Karena keterangannya bisa menyebabkan kehidupan orang lain berakhir. Kalau untuk urusan nyawa di dunia, kebenaran yang utuh dan menyeluruh dibutuhkan. Bukankah kita menyadari kebutuhan yang lebih lagi akan kebenaran Injil sepenuh? Di mana kita semakin mengenal akan Kristus, akan diri pribadi, karyanya, kuasanya, kebangkitannya, dan kemudian itu akan mempengaruhi kehidupan kita, bahkan yang akan menentukan hingga kekekalan. Carilah kebenaran itu. Bersedialah seperti Thomas, mau percaya, bukan sekedar katanya, bukan karena aku lahir di keluarga Kristen, bukan karena itu diajarkan oleh si A, si B, si C dan sebagainya, tetapi karena aku menemukannya di dalam Kristus Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Carilah dan engkau akan temukan, engkau akan mengalami pertumbuhan, perkembangan dalam iman percayamu. Itu adalah cuplikan yang kedua. Dan ada satu cuplikan lagi yang akan kita temukan tentang Thomas. Biasanya kisah inilah yang paling diingat tentang dirinya. Mari kita perhatikan apa yang dicatat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai 29. Demikian dikatakan firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak mau percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Dalam kisah ini, kita membaca sebenarnya
Thomas adalah murid yang memang paling terakhir bisa diyakinkan bahwa Yesus bangkit. Tapi persoalannya adalah, lalu apa bedanya dengan murid-murid yang lain? Bukankah mereka pada dasarnya sama? Bahwa mereka juga tidak mau diyakinkan Kristus sudah bangkit sebelum mereka sendiri berjumpa. Ketika para wanita saja yang berkesempatan pertama kali melihat Yesus yang bangkit menceritakan kepada murid-murid, semua yang lain menolak, nggak akan percaya. Dan kemudian kita tahu bagaimana Yesus secara bertahap menyatakan diri. Nah, kita bisa lihat di sini, Thomas tidak mau ikut-ikutan, sekali lagi apa kata orang, tetapi ingin menemukan, mengalami secara pribadi. Dan kita membaca tadi bagaimana Tuhan secara khusus dalam perikop ini ingin agar kemudian melayani keraguan dari Thomas ini. Respon Thomas pada Yesus setelah menemukan Kristus yang bangkit adalah sebuah pengakuan yang begitu tangguh, begitu teguh, tak tergoyahkan sesudahnya. Ya Tuhanku dan Allahku. Mungkin selama ini ia meragukan murid-murid lain, tapi satu hal yang kita bisa catat, ia tidak meragukan Yesus. Dan disinilah kemudian kita bisa lihat bagaimana pernyataan Yesus itu mengoreksi sesuatu yang dikatakan baik itu kepada Thomas. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Sebuah natur yang percaya oleh karena telah melihat, telah membuktikan, menurut nalar, menurut pola pendekatan yang lain, dan sebagainya. Tetapi kemudian kita bisa lihat ada sebuah kalimat yang beralih dari Thomas secara pribadi, lalu kalimat berikutnya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Perhatikan kata mereka, itu berbicara bukan lagi hanya tentang Thomas pribadi, tapi murid-murid yang lain. Dan bukan hanya murid-murid yang hadir ketika itu, tapi ini juga adalah sebuah pernyataan yang sama untuk saudara dan saya. Berbahagialah saudara dan saya yang tidak melihat namun percaya. Kenapa ayat ini menjadi begitu penting pada masa kita hari-hari ini? Bukankah ketika kita membandingkan antara apa yang dijanjikan oleh Tuhan dalam firman-Nya dan kenyataan di dalam keseharian sering sekali berbeda, bertolak belakang antara apa yang dijanjikan dengan kenyataan yang ada di hadapan, kadang-kadang tidak memiliki titik pertemuan. Tapi kita bisa lihat sebuah tantangan yang Yesus sampaikan, berbahagialah mereka yang tidak melihat atau belum melihat namun percaya. Kita lihat dari Thomas sekali lagi. Ketika setelah dia sampai kepada pengakuan ini dan kemudian mengalami sebuah peningkatan, bukan lagi percaya hanya karena melihat. Dan ketika dalam perjalanan sejarah berikutnya mencatat Thomas kemudian memberitakan Injil sampai ke India tahun 58 sampai tahun 72, bahkan kemudian di sana dia mati syahid dan dikuburkan di kota Madras. Saat ini ada satu gereja Mar Thoma yang didedikasikan untuk pengabdian dari Thomas. Banyak juga gereja-gereja lain berdiri di India, terutama bagian selatan, negara bagian Kerala dan Tamil Nadu sebagai hasil pelipat gandaan dari pelayanan Thomas di sana. Bagaimana Thomas bisa sampai di level ini? Oleh karena ketika Yesus memberi kepadanya sekarang satu tantangan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekarang dia percaya bahwa kalau Tuhan sudah berkata, itu pasti akan menjadi nyata. Meski mungkin dia belum melihat langsung di depan mata, tetapi pengenalannya bukan lagi didasarkan atas apa yang dia lihat dengan mata kepala, dengan nalarnya semata, atau berdasarkan apa kata dunia, tetapi karena Tuhan yang mengatakan demikian. Jadi kita bisa lihat di sini ada perbedaan antara orang yang ada di dalam keraguan dengan orang yang berada dalam ketidakpercayaan. Keraguan itu bisa saja dia berani mempertanyakan, tetapi ada sebuah ketulusan. Tapi kalau sudah berbicara soal ketidakpercayaan, itu adalah sengaja melakukan penyangkalan
dan penolakan untuk sampai kepada iman. Jangan sampai saudara-saudara kita menolak hanya karena kita belum melihat. Padahal sebenarnya Tuhan sudah berbicara melalui rohnya dalam hati pikiran nurani kita. Ketika Anda menolak untuk percaya, sebenarnya engkau dalam tanda kutip mempersempit ruang gerak karya Allah dalam hidupmu. Lihat bagaimana waktu Yesus pernah pergi ke kota asalnya di Nazaret dan tidak banyak dicatat di sana terjadi mujizat. Oleh karena apa? Sebab mereka orang-orang Nazaret itu tidak percaya kepada Yesus. Hanya karena pengetahuan mereka hanya didasarkan atas Yesus yang masa kecilnya di sini. Keluarganya kita tahu, perilakunya dan sebagainya. Dan tidak bisa melihat Yesus dalam keutuhannya. Nah, apa yang kita bisa lihat dari cuplikan tentang hidup Thomas ini? Sebenarnya ini bukanlah khotbah tentang mengoreksi kesalahpahaman yang mungkin banyak dimiliki orang tentang Thomas, tetapi pada dasarnya ini adalah koreksi tentang iman percaya kita. Thomas mengajar kita tentang percaya yang sejati. Kalau kita bisa merangkum kembali, pertama-tama disebutkan menjadi orang percaya sejati itu ternyata identik atau satu paket dengan siap membayar harganya. Iman bukan sekedar sebuah pernyataan, iman bukan sekedar proses penalaran, tetapi iman sekaligus akan membentuk kehidupan kita. Dan yang kedua, kita bisa belajar dari Thomas ini bahwa percaya sejati itu harus didasarkan pada kebenaran sejati, utuh dan menyeluruh. Ternyata Yesus sendiri yang menyatakan dirinya tadi, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dialah kebenaran yang utuh dan penuh, dan di dalam Dia kita menemukan kebenaran sejati yang tidak tergoyahkan. Ketika seluruh dunia telah berubah, kita tetap tekun dan setia. Dan kita juga bisa belajar dari Thomas bahwa ketika dia telah menemukan kebenaran sejati itu, ia bersedia berubah atau diubahkan oleh imannya, oleh percayanya. Di sini kita bisa temukan bahwa ternyata pertanyaan atau lebih tepatnya juga sebuah tantangan yang Yesus berikan itu sekaligus menggambarkannya. Karena engkau telah melihat maka engkau percaya, tapi berbahagialah kemudian mereka yang tidak melihat namun percaya. Dalam kondisi hari-hari ini, pergumulan secara pribadi, keluarga, karir, atau relasi dengan banyak orang, sepertinya kita mulai kehilangan percaya kita. Siapa sebenarnya yang sedang menjadi pengendali atas alam semesta? Tetapi Kristus yang bangkit itu, yang sekarang bukan lagi terkunci di dalam kubur kosong itu, tetapi dia bangkit lalu naik ke surga, dan rohnya yang telah diutus untuk kemudian menyertai kita. Menunjukkan bahwa dia hadir dalam semua fase, tahap, keadaan, situasi dalam kehidupan kita. Dan kemudian di sanalah Yesus memberi kepada kita satu tantangan. Dia menghargai bahwa kita menjadi percaya karena kita melihat. Tapi akan ada masanya Tuhan mengajak kita untuk berada pada fase di mana kita tetap diajar untuk percaya sekalipun belum melihat kenyataannya. Namun sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah engkau bisa menaruhkan percayamu bukan sekedar pada bukti-bukti yang mungkin cukup meyakinkan dari sisi penalaran, tetapi karena Yesus Tuhan yang mengatakan, aku percaya apa yang dikatakannya sebagai kebenaran. Itulah kiranya yang akan menjadi pembelajaran dari Thomas bagi kita. Berbahagialah saudara dan saya yang juga mau membangun komitmen iman yang sedemikian. Karena Yesus mengatakan, aku percaya meski belum melihatnya. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk
sebuah tantangan iman yang kami dapatkan dari kehidupan Thomas, yang kami tahu ada masa di mana dia mengalami keraguan, kekhawatiran, kecemasan, tetapi justru dia mengalami sebuah pertumbuhan, peningkatan, perkembangan dari imannya yang sekedar percaya lalu sampai kepada percaya yang sejati, dan untuk itu dia siap untuk membayar harganya. Kemudian kami juga bisa melihat bahwa sebenarnya percaya yang sejati itu dia dapatkan secara utuh menyeluruh di dalam Yesus Tuhan yang membuat dia tidak tergoyahkan. Dan kami juga bisa menemukan bahwa ternyata menyatakan diri sebagai orang percaya itu berarti juga bersedia diubahkan mulai dari hati, pikiran, sikap, perbuatan, tindakan, perlakuan sampai kepada seluruh aspek kehidupan. Dan itulah yang menjadi dasar iman yang menjamin kami sampai kekekalan. Diberkatilah umatmu yang pada hari ini membangun komitmen. Aku mau percaya dan aku mau memiliki iman yang sejati dalam Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus yang bangkit itulah kami menyatakan percaya kami. Haleluya. Bersama katakan amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku.
semua